Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Topik yang kedua pada pagi hari ini yang akan saya bahas adalah keberadaan tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan ada satu hal yang penting banyak dibahas tapi belum ada implementasi yang mengesankan dan memuaskan bagi rakyat. Bagi saya sendiri sebagai rakyat jelata adalah Badan Usaha Milik Rakyat. Badan Usaha Milik Rakyat ini bukan perusahaan perseroan terbatas atau PT, bukan pula CP, bukan pula koperasi, beda. BUMN tidak usah kita bahas. Semua kita sudah tahu bahwa itu perusahaan milik negara yang dijadikan oleh negara sebagai instrumen untuk mengontrol ekonomi Indonesia dan sekaligus membangun Indonesia sebagai perwujudan tuntutan konstitusi kita, bahwa yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Maka BUMN hadir di situ. Ya, perihal orang membicarakan BUMN pada zaman saat ini terlalu dominan, saya pikir itu ya persoalan situasi dan kondisi yang diperlukan suatu gerak cepat barangkali. Tapi saya tidak menghiraukan itu. Saya juga tidak akan membahas badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh 34 provinsi yang ada di Indonesia, dan juga ada BUMD yang dimiliki oleh kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Tidak usah kita bahas, karena semuanya sudah berada pada relnya masing-masing, tracknya masing-masing. Yang kita ingin kupas pagi ini adalah Badan Usaha Milik Rakyat BUMN. Pernah Pak Tantri Abeng katanya mengutarakan tentang konsep BUMN ini, tapi saya tidak pernah membacanya. Jadi saya terlepas dari pengaruh pemikiran beliau karena tidak pernah membaca dan hanya mendengar saja. Ada beberapa tokoh lain juga mendirikan yang sama seperti di Sukabumi yang kemudian sempat dipanggil ke istana untuk mempresentasikan tentang konsep Badan Usaha Milik Rakyat yang mulai dijalankan di sana. Juga saya tidak dalam. Ini khusus pagi ini berdasarkan pola pikiran saya saja. Karena begitu saya diskusi dengan pemilik aset atau nenek moyang bangsa Indonesia yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, saya bertanya, bagaimana caranya rakyat Indonesia bisa menikmati kekayaan dan harta itu? Apa kalian akan mentransfer uang itu ke rekening pribadi-pribadi anak bangsa Indonesia itu, seperti saya bilang, seperti setiap KTP punya rekening pokok tadi? Maka jawab bukan. Saya setuju. Yang namanya uang berapapun ditransfer ke sebuah rekening rakyat Indonesia,
mau 100.000, 1 juta, 1 miliar, sama saja. Sekejap habis, tidak bersisa. Karena kebutuhan dan daya konsumtif kita, apalagi di masa sulit ini, menghabiskan duit 1 juta, 100 juta, 1 miliar itu amat mudah. Dan tidak akan membawa efek apa-apa untuk jangka panjang, karena selesai di situ saja. Oleh karena itu, saya menyodorkan sebuah konsep bahwa setiap pemegang KTP di suatu kabupaten atau kota, mereka wajib berhimpun dalam sebuah badan usaha milik rakyat. Taruhlah misalnya saya berada di Tangerang Selatan pada saat ini. Maka saya bersama warga-warga lain yang ada di Jakarta, di Tangerang Selatan, membuat sebuah perusahaan badan usaha milik rakyat. Namanya taruhlah PT Tangerang Selatan Sejahtera atau Tangerang Incorporation, Tangerang In. Berhimpunlah kami di dalam Tangerang In. Setiap pemegang KTP Tangerang Selatan punya saham di perusahaan itu secara otomatis. Anak saya punya saham di situ, istri saya punya saham di situ, keponakan saya punya saham di situ. Semua warga negara yang berdomisili dan ber-KTP Tangerang Selatan punya saham di situ. Ya kalau 1 juta rakyatnya, 1 juta lah pemegang saham. Kalau 5 juta penduduknya, ya 5 juta lah pemegang sahamnya. Koordinasi tidak repot. Saya sudah pernah melaksanakan itu. Perwakilannya secara bertingkat bisa. Satu kelurahan diwakili oleh 1 orang atau 1 RW diwakili oleh 1 orang. Rapat di tingkat kecamatan, kecamatan menunjuk lagi wakilnya untuk di kabupaten, selesai. Jadi ketika rapat umum pemegang sahamnya itu tidak perlu 5 juta rakyat pemegang saham tadi ikut hadir dalam ruangan, nggak perlu. Cukup putusan dari masing-masing kecamatan. Tinggal soal berapa orang putusan dari kecamatan sebagai wakil kita pemegang saham di kecamatan tersebut, itu persoalan konsensus, itu bisa diatur dengan undang-undang. Nah, kalau di Banten ini ada beberapa kota madya, ada kabupaten, kemudian BUMR di setiap kabupaten dan kota itu berhimpun dalam sebuah holding company BUMR di tingkat provinsi. Anggap saja namanya Banten Incorporation. Sebagai holding company, induk perusahaan bagi BUMR rakyat yang ada di Banten. Namanya Umbangan Banten Incorporation. Provinsi-provinsi yang lain pun yang sekarang ini ada 34 provinsi juga melakukan hal yang sama. Berarti ada 34 holding company atau perusahaan induk, perusahaan badan usaha milik rakyat di seluruh Indonesia. Lah saya inginnya pelaksanaan berjalannya badan usaha milik rakyat atau BUMR ini diatur oleh undang-undang. Di antaranya diatur begini, bahwa setiap usaha yang mengeksploitasi
kekayaan alam daerah setempat, siapapun dia, investor asingkah atau lokalkah, atau nasionalkah, atau regionalkah, atau internasionalkah, undang-undang itu harus mengatur wajib menyertakan saham abadi bagi BUMR daerah setempat. Enggak susah kan? Karena menyertakan saham abadi itu membuat sebuah jaminan bahwa usaha tersebut akan menjadi langgeng jangka panjang. Ketimbang Anda saat ini hanya menyantumkan saham dari mitra atau keluarga terdekat gubernur atau bupati dan sebagainya yang hanya berlangsung 5 tahun, paling lama 5 tahun. Setelah itu Anda akan susah. Usaha Anda, investasi Anda akan ditinjau ulang oleh penguasa yang baru. Capek kan? Tapi kalau dengan BUMR, seorang investor akan berbicara dalam bisnis jangka panjang bagi diri. Hanya saja bagaimana investasi itu nanti kita akan atur. Ya paling tidak jangan menggunakan direct investment. Bahaya. Nanti kita akan uraikan dalam sebuah video tersendiri soal itu. Sekarang saya hanya ingin mengupas soal BUMR. Saham abadi bukanlah saham store. Dulu di zaman Pak Harto pernah ide tersebut saya acungkan jempol. Pak Harto memanggil para konglomerat di Indonesia, dikumpulkannya di Tapos agar mereka memberikan saham 25% kepada koperasi yang ada di Indonesia. Tapi tidak diatur dalam sebuah undang-undang tersendiri. Bagi konglomerat oke-oke saja memberikan saham 25%. Bagi perusahaan induknya atau perusahaan mitra lokalnya atau anak perusahaan, tidak masalah. Para konglomerat dan pengusaha-pengusaha besar itu nggak habis akal. Perusahaan-perusahaan yang sahamnya ketika Pak Harto sudah turun, perusahaan-perusahaan yang di dalamnya sudah ada saham koperasi di 5% tadi itu sengaja mereka bangkrutkan. Lalu mereka rapat mengajak para pemegang saham. Para pemegang saham, perusahaan kita sekarang bangkrut. Untuk menghidupkannya, untuk menyelamatkannya perlu investasi baru sesuai dengan porsi saham kita masing-masing. Berapa kita perlu investasi? 100 miliar rupiah. Kalau koperasi punya saham 25%, berarti dia harus menyetorkan sebesar 25 miliar rupiah. Para konglomerat tahu kalau koperasi tidak punya uang sebesar itu. Karena koperasi tidak bisa menyetorkan dana yang telah disepakati 25 miliar rupiah itu sesuai dengan sahamnya, maka menurut hukum perseroan terbatas, secara otomatis saham koperasi di perusahaan itu habis. Selesai. Nol lagi saham koperasi tadi. Nggak ada. Sekarang pun seperti itu kenyataan. Kini BUMR itu tidak mau seperti itu. Kita ingin bukan saham store, tetapi saham abadi. Dalam otak saya, saham abadi itu mau bangkrutkah perusahaan kau?
Mau untungkah perusahaan kah? BUMR nggak ada urusan karena dia saham abadi. Tidak boleh perusahaan mitra itu meminta uang kepada BUMR itu, tidak bisa. Hukum kita tidak membolehkan itu. Mengapa? Karena kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah setempat, hukumnya adalah milik rakyat daerah setempat. Tuhan memberikan kekayaan alam daerah setempat itu untuk kemajuan bagi penduduk yang mendiaminya, bukan untuk investor. Itu hukumnya. Jadi hukum alam, kekayaan alam di Indonesia itu harus begitu pemikirannya, begitu bunyinya. Kalangan investor itu harus manut kepada orang yang punya kekayaan alam. Itu hukum bisnis modern. Jadi BUMR itu, saham 20% itu adalah saham abadi. Oleh karena itu BUMR di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi, 34 provinsi ini secara otomatis menguasai kekayaan alamnya. Siapapun investornya, dari negara manapun, rakyat setempat ikut menikmati kekayaan alamnya. Tidak seperti sekarang. Lihat tuh rakyat Aceh dengan kekayaannya. Tidak sepadan dengan kekayaannya dan kondisi masyarakat. Lihat Papua. Kekayaan alamnya luar biasa. Tidak sepadan dengan keberadaan rakyat. Lihat Kalimantan. Banyak daerah-daerah yang kaya baik di perut buminya maupun di permukaannya untuk perkebunan dan sebagainya. Tapi sebagian besar masyarakatnya masih memprihatinkan. Karena kenapa? Karena mereka tidak ikut menikmati kekayaan alam. Tapi dengan konsep BUMR ini, siapapun dia, warga negara daerah setempat akan ikut menikmati kekayaan alam. Lalu saya minta kepada pemegang harta nenek moyang itu, mau nggak kau nanti kalau BUMR itu sudah berdiri, beri mereka modal. Satu induk perusahaan BUMR di 34 provinsi itu kamu kasih 100 triliun buat modal usaha mereka. Dengan senang hati mereka mengatakan, itu baru sesuai. Kami suntik dana mereka untuk berbisnis menjadi kuat. Lembaran-lembaran saham dari BUMR itu nanti diatur dalam undang-undang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti rakyat Singapura sekarang punya lembaran saham diberikan oleh negara, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Tetapi boleh dijaminkan. Dijaminkan di bank, saya butuh dana sekian, ini jaminannya lembaran saham saya di BUMR. Dan lembaran saham itu akan naik setiap tahun. Dan kita warga negara akan dapat dividen. Maka kita harus support. Setiap investor yang masuk ke daerah kita harus support sebagai rakyat. Karena kita pemilik saham di dalamnya. Agar dia maju, untung besar, sehingga kita dapat dividennya juga besar. Ya. Tetapi juga tidak hanya sampai pada batas itu. BUMR di mana saya punya saham di dalamnya, keluarga saya punya saham di dalamnya. Dimanapun BUMR itu harus mensupport warga negara yang ingin mendirikan usaha sendiri. Misal, saya ingin buka restoran. Saudara yang lain ingin buka bengkel.
yang lain ingin buka kebun, dan sebagainya. Nah, BUMR ini wajib memberikan jaminan kepada warga negara yang ingin usaha itu, serta memberikan pembinaan agar usahanya berhasil, terkoneksi antara mitra-mitra BUMR tadi yang dijalin antara BUMR, BUMD, BUMN berjalin kerjasama sehingga rakyat pengusaha ini terbantu untuk membangun usaha. Nah, karena saya pemegang saham BUMR itu pada bank yang bersangkutan, maka BUMR itu akan mengatakan, nah sudah, tolong bank kasihkan kepada bapak itu 100 juta untuk dia buka usaha. Kalau sebagai jaminan kami jamin. Itu BUMR milik rakyat dan menjamin rakyat ini pengembangan usaha. Dengan demikian, maka kita sebagai rakyat di Indonesia itu tidak hanya dipakai, dimanfaatkan ketika pilpres, ketika pilkada, ketika bukan. Dengan sendirinya setiap langkah negara kita ikut serta di dalamnya, baik dalam bidang apapun, termasuk bidang ekonomi ini. Kita ikut berkontribusi dalam bidang ekonomi. Membangun daerah, membangun negerinya, membangun negara. Kita ikut di dalamnya. Oleh karena itu nanti akan ada instrumen besar di Indonesia ini adalah adanya BUMR. Bisa saja nanti ada kementerian BUMR untuk mengkoordinir BUMR yang ada di Indonesia. Tapi saya masih mikirkan apakah perlu ada semacam tingkat nasionalnya, saya masih ragu. Karena terlalu complicated dan berbahaya. Berbahaya dari strategi nasional kalau misalnya ada induk BUMN di tingkat nasional. Kalau orang beli sahamnya di situ, terjadi kesalahan di situ, fatal kita semua. Cukuplah 3 provinsi. Nanti ada BUMN, BUMD, dan BUMR saling bekerja sama di situ. Terus menerus seperti itu. Saya membayangkan makmurnya rakyat dan bangsa Indonesia ke depan. Karena BUMR akan menjadi pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi rakyat. Di mana nanti rakyat Indonesia tidak perlu dikasihani lagi oleh pemerintah. Karena dia sudah punya instrumen usaha sendiri. Dan rakyat Indonesia sebentar lagi tidak akan menjadi penonton. Dia terlibat aktif dalam setiap pergerakan ekonomi di daerah. Setiap orang mengambil kekayaan di daerah. Itu saja saya pikir. Pentingnya Indonesia memiliki BUMR yang berkorelasi bekerjasama dengan BUMN dan BUMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.